Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Resi Lestari SPD selaku guru pembimbing pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira. Saya dari kelas 11 P1A. Saya di sini akan membuat tugas video yang menjelaskan tentang materi bertemakan menutup aib orang lain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan yang tak terhingga dan telah memberi saya kesempatan dan kesehatan untuk membuat video pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya menjelaskan materi bertemakan menutup aib orang lain. Apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian aib? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aib diartikan sebagai malu, celah, noda, salah, atau keliru. Dapat disimpulkan bahwa aib merupakan keadaan seseorang dilihat dari keburukannya atau diasosiasikan negatif dan tidak terpuji. Di dalam menjalankan kehidupannya, manusia tak luput dari kesalahan, baik kesalahan yang besar maupun yang kecil. Manusia tidak dapat lari dengan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Ketika kita melakukan kesalahan, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Jika kesalahan yang kita lakukan hanya kita sendiri yang tahu, janganlah aib kita disebarkan kepada orang lain. Rahasiakanlah aib yang ada pada diri kita sendiri. Pada zaman sekarang, banyak orang yang bangga dengan kesalahan atau aib yang ada pada dirinya sendiri. Ia sebarkan sendiri celah yang telah ia lakukan dan bahkan dijadikan sebagai bahan candaan. Ketika kita mempunyai aib, hendaklah kita menutup aib kita sendiri dan janganlah menyebarkan aib kita kepada orang lain yang tidak dapat dipercaya. Siapa tahu orang yang telah kita kasih tahu aib kita, ia akan menyebarkannya dan membuka aib kita kepada orang lain. Hal itu pada dasarnya manusia ingin tampil baik tanpa menafikan ada kekurangan di dalam dirinya. Maka dari itu, kita harus menutup rapat aib orang lain. Buatlah orang lain memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalankan kehidupannya. Jika kita mengetahui aibnya, biarlah hanya kita dan orang yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Saya akan membacakan mutiara hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man satara musliman satarahullahu yaumal kiamat. Artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun jenis-jenis aib, yang pertama yaitu aib berdasarkan sifatnya, yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, aib yang zahir, yaitu aib yang tidak dapat dilihat secara jelas jika diamati secara detail. Yang kedua, yaitu aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak tampak meskipun telah diamati secara detail. Terus yang kedua, aib berdasarkan penyebabnya. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, aib yang bersifat kholqiyah, yaitu aib yang bersifat kudrati, bukan karena disebabkan oleh perbuatan seseorang. Terus yang kedua, aib yang disebabkan perbuatan maksiat, merupakan aib yang berkaitan dengan kerendahan akhlak seseorang, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada juga bahaya menyebarkan aib orang lain. Yang pertama, aib bukan konsumsi publik. Aib merupakan rahasia yang tidak perlu menjadi bahan pembicaraan orang lain, terutama di tempat umum. Yang kedua, menyebarkan aib termasuk perundungan. Yang ketiga, menyebarkan aib bisa mengundang konflik. Seseorang yang telah dibuka aibnya oleh orang lain akan merasa kecewa dan sakit hati karena menyebarkan aib kita kepada orang lain itu dapat merendahkan harga diri kita sendiri. Sekian video mengenai penjelasan materi tentang menutup aib orang lain. Semoga dengan kalian semua mendengarkan materi yang telah saya jelaskan pada kali ini semoga bermanfaat dan memberikan kita pelajaran yang baik. Maaf jika saya ada salah.
kata dan perbuatan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.